Selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPDB Tesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku 2 Samuel pasal 7 ayat 12 dan 13. Firman Tuhan berkata seperti ini: apabila umurmu sudah genap dan engkau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaan untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, kita menjumpai suatu perkataan dari Tuhan kepada Daud, seorang raja. Dan firman Tuhan datang kepada Daud di saat Daud punya keinginan yang begitu kuat untuk mendirikan rumah bagi Tuhan, mempersiapkan suatu tempat di mana Tuhan bisa hadir bersekutu dengan umatnya. Dan itulah tempat yang Daud juga sangat ingini. Karena di bagian lain dari buku Mazmur, Daud katakan, satu hal telah aku minta kepada Tuhan, karena itu adalah keinginanku, untuk bisa selalu diam dan tinggal di dalam rumahmu, menikmati indahnya bait Tuhan, menikmati besarnya kasih setia Tuhan, menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam rumah itu. Tetapi ternyata keinginan yang besar itu tidak dapat diwujudkan Tuhan kepada Daud karena ada beberapa alasan yang Daud telah perbuat sehingga dia tidak dapat mendirikan rumah bagi Tuhan. Segala keinginannya yang baik itu besar, tetapi dia tidak bisa capai hal itu. Dalam hidup ini seringkali kita juga punya keinginan-keinginan yang besar untuk kita raih, untuk kita capai dalam kehidupan ini. Dan itulah yang disebut masa depan, hari depan yang penuh harapan. Tetapi sesungguhnya hari depan itu yang penuh harapan itu juga bukan hanya untuk kita nikmati secara langsung, tapi itu akan dinikmati oleh anak cucu kita. Jadi hari depan yang penuh harapan itu dijanjikan Tuhan untuk kita. Namun belum pastilah kita akan nikmati itu jika waktu kita sudah tiba. Di saat ajal kita tiba, maka kita tidak rasakan itu, tetapi anak cucu keturunan kita lah yang akan menikmati semua janji Tuhan itu. Dan inilah yang Tuhan inginkan kepada Daud, bahwa nanti kalau umurmu sudah genap, engkau sudah berhenti dari semua tanggung jawabmu dan engkau akan tinggal bersama nenek moyangmu, yaitu di pemakaman dan juga kembali ke rumah Bapa di surga, maka keturunanmu lah yang akan melihat betapa hebatnya, luar biasanya janji Tuhan yang sudah diucapkan untuk kamu. Tapi mereka lah yang akan lihat, mereka lah yang akan nikmati. Dan itulah juga yang harus kita sadari dalam kehidupan ini, bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia, dan Dia tidak akan pernah melalaikan apa yang Dia janjikan. Sebab itu barangkali kita tidak bisa nikmati semua yang dikatakan sebagai janji Tuhan, tetapi berbahagialah keturunan kita yang akan menikmati itu. Karena untuk apa kita bekerja? Untuk apa kita mencari nafkah? Untuk apa kita berbisnis? Semua tentunya untuk keluarga keturunan kita. Dan Tuhan pun mengingatkan hal ini.
Sehingga kalau kita lihat di dalam 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 20, itu menjadi kenyataan. Dia berkata seperti ini, jadi Tuhan telah menepati janji yang telah diucapkannya. Aku telah bangkit menggantikan Daud ayahku dan telah duduk di atas tahta kerajaan Israel seperti yang difirmankan Tuhan. Aku telah mendirikan rumah ini untuk nama Tuhan Allah Israel. Jadi inilah pengakuan dari Salomo, anak yang menggantikan posisi Daud sebagai raja, dan anak yang menggantikan posisi keinginan dari ayahnya, yaitu Daud, untuk mendirikan rumah bagi Tuhan. Di sini kita melihat firman Tuhan yang sudah keluar dari bibir mulut Allah. Dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Sebab itu, kita patut bersyukur bahwa apa yang Tuhan katakan, hari depan yang penuh harapan, itu pasti ada. Kita belum tentu ada di hari itu, tetapi itu pasti ada. Sebab itu, persiapkan keluarga kita, bina mereka supaya hari depan yang penuh harapan itu bukan hanya kita dengar, tapi keturunan kita bisa menikmatinya, bisa mengalaminya, bisa merasakannya. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur, karena oleh kasih karunia-Mu Tuhan sudah ingatkan kepada kami semua, sebagaimana pengalaman Daud, bahwa Tuhan menjanjikan sesuatu yang baik untuk keturunan Daud, dan itu dinikmati oleh anak-anaknya. Sebab itu Tuhan, tolong kami, pegang tangan kami, atur langkah kaki kami, karena kami percaya ada hari depan yang penuh harapan untuk kami semua. Ada masa depan yang gemilang buat kami orang-orang percaya. Dan sebab itu ingatkan kami supaya kami persiapkan keluarga, generasi penerus kami. Karena hari itu pasti akan ada. Dan biarlah semua itu dinikmati oleh mereka. Karena janji Tuhan, kebenaran Tuhan, itu tidak bisa dihalangi oleh apapun. Sebab itu kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu bagi kami. Kami percaya hari depan yang penuh harapan akan kami raih bersama, baik dalam hidup yang ada sekarang maupun generasi kami yang akan meneruskan dan menikmati janji-janji itu. Kau tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah masing-masing. Ajar kami untuk terus bertahan di dalam janji Tuhan, untuk terus hidup di dalam kebenaran sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga hari depan yang penuh harapan itu menjadi bahagian dari seluruh kehidupan ini, baik yang ada maupun yang tidak akan ada, namun generasi peneruslah yang akan menikmati janji-janji itu. Terima kasih Bapa untuk kasih setia Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.